Selamat datang di Friday Class Homeschooling Kak Seto Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat pagi. Gimana nih kabar adik-adik di rumah? Semoga adik-adik tetap sehat terus ya dan semangat untuk menjalani aktivitas hari ini. Nah, ketemu lagi nih dengan Kak Firda, yang mana Kak Firda hari ini ditemani oleh Kak Naili. Oke, hari ini kegiatan Friday Class kita spesial banget ya, karena ada Kak Nailis nih yang akan mendampingi kita. Hari ini kita akan bereksperimen seru. Wah, kayaknya penasaran banget ya, kira-kira eksperimen seru apa aja sih yang akan kita lakukan hari ini? Yang mana kita ada 3 eksperimen seru nih. Yang pertama? Oke, yang pertama ada biji menari. Kemudian yang kedua ada apa Kak Firda? Yang kedua, kita akan melakukan eksperimen seru vakum telur. Nah, dan yang ketiga ada pompa balon. Wah, kira-kira gimana ya Kak Firda ya ketiga eksperimen tersebut? Kayaknya adik-adik belum pernah nih melakukan eksperimen tersebut. Nah, hari ini meskipun kayaknya seru banget ya Kak Nailis ya, eksperimen seru kita hanya akan menggunakan alat dan bahan yang cukup sederhana. Oke, kalau gitu langsung aja ya kita ke eksperimen yang pertama, yaitu biji menari. Oke adik-adik, kita langsung aja ya ke eksperimen yang pertama, yaitu biji menari. Oke, kira-kira alat dan bahan apa aja ya Kak Nailis yang kita butuhkan? Oke Kak Firda, di sini Kakak sudah menyiapkan beberapa bahan yang sangat sederhana. Di sini ada 3 gelas kaca yang bening, kemudian udah Kakak isi dengan biji-bijian. Ini ada kacang hijau, ada biji lamtoro, kemudian ada biji jagung. Kemudian di sini Kakak punya soda kue. Di sini ada cuka. Di sini ada 2 gelas plastik untuk melarutkan air dengan cuka. Kemudian di sini Kakak juga sudah menyiapkan 3 gelas air yang akan kita gunakan untuk sini. Oke, pastikan mungkin biji-bijiannya bisa beraneka macam ya adik-adik ya. Tapi pastikan yang mungkin tidak terlalu berat nih, supaya nanti bisa terangkat ya, menimbulkan reaksi yang mana nanti bijinya ikut dancing atau menari. Oke, kalau gitu langsung aja ya Kak Nailis. Langkah pertama, kita coba tuangkan air di wadah yang kosong. Kemudian kita larutkan cukanya. Oke, adik-adik ditakar aja kurang lebih 100 ml ya adik-adik ya. Jadi barangkali adik-adik yang punya gelas takar, boleh banget untuk digunakan. Oke, kemudian kita aduk. Nah, kita tuangkan ke dalam gelas yang berisi biji-bijian. Kemudian satu lagi untuk yang berisi kacang hijau. Sama ya, tadi campuran air sama cuka. Cukanya sekitar 100 ml. Kemudian kita aduk, dipastikan tercampur sempurna. Baru kita tuangkan. Oke, ini aromanya sudah sangat cuka sekali ya Kak Nailis ya. Cuka-cuka. Sangat asem sekali. Nah, kalau sudah siap, coba nanti kita bandingkan ya, kira-kira biji manakah yang akan menari lebih lama ya, dan menari dengan sangat ini ya adik-adik ya, dengan sangat dahsyat. Oke adik-adik, kita akan tambahkan 1 sendok makan baking soda ke dalam gelas yang sudah berisi campuran ini ya tadi. Wah,
bisa busa diperhatikan biji-bijiannya apakah tertarik ke atas. Ya, kita amati dulu ya adik-adik ya. Baik, ternyata ada beberapa yang tertarik ke atas, tapi tidak terlalu banyak ya Kak Nailis ya. Iya. Nah, untuk membandingkannya kita coba di biji yang kedua Kak. Oke, kita akan menggunakan biji lamtoro yang memiliki berat lebih ringan. Kita lihat apa yang terjadi. Wah, reaksinya sama ya. Semuanya meluber ya adik-adik ya. Meluber, menghasilkan busa. Oke, nah kita lihat nih, ternyata semua biji lamtoronya keangkat ke atas. Nah, ada yang turun ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. Oke ya, menari ya ternyata ya, berhasil. Nah, ini nih mulai banyak nih ternyata yang turun ke bawah dan menari. Jadi ternyata harus disesuaikan juga dengan wadahnya. Semakin besar wadah yang kalian miliki, berarti semakin bagus ya Kak Nailis ya. Iya, benar banget Kak. Karena akan kita lihat nih dengan jelas antara air dan reaksi biji-bijian yang sedang menari. Wah, lucu banget. Oke, kita coba untuk biji yang terakhir yaitu biji jagung. Kita lihat apakah sama nih reaksinya. Seperti Sprite ya Kak? Iya, betul. Iya, ternyata seluruh biji jagung juga naik ke atas. Kemudian turun. Kita lihat apakah ada yang Dan menari. Iya, ternyata ada beberapa butir ya. Iya, mulai bergulung-gulung. Meskipun tidak seheboh yang biji lamtoro ya Kak Nailis ya. Iya, benar banget Kak. Nah, ini berarti dipengaruhi apa nih Kak Firda ya? Kira-kira ya Kak Firda ya? Iya, kayaknya dipengaruhi berat juga ya Kak ya. Iya, benar banget. Ketika di kacang hijaunya tidak terangkat semuanya. Mereka banyak yang masih tenggelam karena memang kacang hijau ini memiliki massa yang lebih berat seperti itu. Sedangkan untuk jagung sama lamtoro dia cenderung relatif lebih kecil massanya. Jadi dia lebih mudah untuk digerakkan ini gelembung-gelembung ini sehingga membuatnya menari-nari. Oke. Jadi ini juga bisa disimpulkan kalau lamtoro ini yang paling ringan ya Kak ya masanya ya. Sekali. Nah, kira-kira nih Kak Nailis, kenapa sih kok ketika kita mencampurkan cuka dan juga baking soda ya atau soda kue ternyata bisa membuat biji-bijian tuh bergerak ke atas dan ke bawah nih? Kira-kira apa yang terjadi sih Kak? Oke, mungkin adik-adik udah bisa nih ya menjawab dengan mengamati percobaan ini. Jadi kakak akan jelaskan. Jadi untuk reaksi antara cuka sama soda kue ini akan menghasilkan, reaksi akhirnya akan menghasilkan CO2. CO2 di mana CO2 itu adalah karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu dibuktikan adanya gelembung-gelembung yang ada di gelas-gelas ini. Nah, gelembung-gelembung inilah yang merupakan hasil dari reaksi cuka dan soda kue. Seperti itu Kak Firda. Oh, jadi tadi yang meluber itu adalah karbon ya Kak? Iya, benar sekali. Karbon dioksida atau dalam rumus kimianya adalah CO2. Oh, CO2. Jadi mereka akhirnya menimbulkan reaksi yang mana meluap ya atau meluber ya adik-adik ya, meledak. Oh, sehingga akhirnya bisa mengangkat ya massa atau benda yang ada di isi botol tersebut. Begitu ya Kak Nailis? Iya, benar sekali Kak Firda. Kalau misalkan kita menggunakan yang lain Kak selain soda kue, apakah bisa terjadi reaksi juga Kak? Kalau rumus kimianya hampir sama nih sama soda kue, di mana soda kue memiliki rumus kimia NaHCO3 nanti yang akan berikatan dengan asam cuka atau CH3COOH yang menghasilkan nanti reaksi atau ikatan CO2 gitu. Oh, jadi seperti itu ya Kak Nailis. Nah, bisa dicatat ya adik-adik ya, kira-kira apa sih yang bisa kita pelajari dari eksperimen kita, yaitu biji menari. Nah, bisa kalian lihat ternyata masih terus menari. Apalagi terutama di ini ya Kak ya. Iya, biji lamtoro ternyata masih terus sampai nanti reaksi yang dihasilkan atau ditimbulkan itu menghilang. Begitu ya adik-adik ya. Oke, kayaknya Kak Vida udah nggak sabar nih untuk percobaan yang kedua, yaitu vakum telur. Oke adik-adik, kita langsung aja ke eksperimen yang kedua, yaitu vakum telur. Ini simpel banget ya Kak Nailis ya. Kita cuma butuh apa aja Kak? Di sini kakak
punya kertas bekas, kemudian tentunya korek api dan gelas, botol kaca ya. Botol kaca ya. Kemudian di sini ada telur yang sudah dikupas, sudah dimasak kemudian dikupas. Itu Oke, aja. ini adalah telur rebus ya adik-adik ya. Ini sudah dikupas. Kemudian usahakan untuk leher botol kacanya ini tidak lebih besar dari telur ya adik-adik ya. Jadi kita akan coba kira-kira apa sih yang akan terjadi, bagaimana botol ini bisa memvakum ya atau menyedot telurnya. Nah kalau gitu langsung aja kita ke eksperimennya. Oke adik-adik, yang pertama kita sudah menggulung ya kertas menjadi kecil seperti ini. Kurang lebih kita sesuaikan dengan ukuran botolnya. Jadi pastikan semua kertasnya ini tenggelam ya adik-adik ya ketika kita masukkan. Nah, kita bakar dulu. Adik-adik bisa dibantu oleh orang tua ya dalam pembakaran kertas ini. Nah, sampai gimana sih Kak untuk membakar kertasnya? Sampai semuanya terbakar ya adik-adik ya. Kurang lebih nanti banyak api dan banyak asap yang dihasilkan di dalam botol. Kita masukkan telurnya dan kalian bisa lihat apa yang terjadi. Iya. Iya, ternyata kuning telurnya tervakum ya adik-adik ya di dalam botol. Jadi kita tanpa perlu menekannya, telur yang lebih besar daripada tutup botol ini atau bibir botol ini, dia bisa tersedot ke dalam tanpa kita melakukan apapun atau memberikan dorongan gitu ya adik-adik. Iya, jadi secara otomatis ya adik-adik iya, ya. kita hanya cukup memasukkan kertas yang dibakar ke dalam botol. Oke, wah menarik banget nih Kak Nailis. Kira-kira apa sih Kak Nailis yang terjadi pada telurnya dan botolnya? Oke, jadi peristiwa ini itu dikarenakan karena adanya tekanan udara. Jadi, ketika kita memasukkan api ke dalam botol ini, maka tekanan yang ada di dalam botol ini menjadi lebih rendah. Nah, sedangkan tekanan udara luar lebih tinggi. Nah, tekanan itu kan harus setara, harus imbang. Jadi, yang ada di dalam botol ini berusaha menarik keluar gitu Kak, menarik dari tekanan yang ada di luar. Oke, makanya kenapa kok kuningnya yang tiba-tiba masuk ya Kak ya, sampai mengeluarkan bunyi yang cukup keras ya adik-adik ya, karena itu tadi berusaha untuk menyedot ya namanya. Iya, betul sekali adik-adik. Oke, wah keren banget nih. Jadi adik-adik pastikan hati-hati juga ya dalam penggunaan apinya dan jangan kaget kalau misalkan nanti suara yang dihasilkan cukup keras. Oke, kita berhasil ya Kak Nailis ya di percobaan yang kedua. Sekarang kita akan ke percobaan yang ketiga, yaitu pompa balon. Oke, selanjutnya kita ke eksperimen yang ketiga, dan ini adalah eksperimen terakhir kita, yaitu pompa balon. Wah, berarti harus ada balon yang disiapkan ya Kak Nailis ya. Sesuai dengan judul eksperimennya. Oke, balon. Nah, ini balonnya bebas warna, bebas bentuk, bebas ukuran ya adik-adik ya. Begitu juga dengan botolnya. Botolnya bisa menggunakan 600 ml atau mungkin yang 1,5 liter boleh. Nah, di dalam botol ini, di luar permukaannya, ini sudah Kak Firda lubangi dengan menggunakan gunting panas, yang mana nanti akan Kak Firda masukkan sedotan yang memiliki leher. Nah, sedotannya bebas ya, tapi usahakan yang memiliki leher biar dia seperti pancuran gitu ya, karena tujuannya untuk memompa air. Kemudian kita butuh air aja ya Kak Nailis ya, dan juga wadah kosong. Nah, berarti langsung saja kita ke eksperimennya. Yang pertama kita masukkan sedotan ke dalam lubang yang sudah kita lubangi. Lubangnya sebenarnya opsional ya adik-adik ya, tergantung ukuran sedotannya. Jadi barangkali nanti kalau ada kebocoran mungkin bisa ditutup dengan menggunakan solasi gitu ya Kak Nailis ya. Iya, benar sekali Kak Firda. Karena lebih rapat lebih baik ya adik-adik ya. Oke. Selanjutnya Kak Nailis mungkin bisa membantu Kak Firda untuk menuangkan air. Nah, ini akan dituangkan airnya ya menggunakan air biasa. Airnya tidak
tidak boleh melebihi batas ukuran sedotan ya adik-adik ya. Jadi maksimal kita cuma sampai di sisi ini aja. Nah, kita arahkan sedotannya ke gelas kosong seperti ini. Nah, nanti seperti ini ya, bisa kita pegang. Oke, dan sekarang kita akan meniup balonnya ya adik-adik ya. Boleh menggunakan pompa atau ditiup aja, bebas. Nah, kita apa ini namanya? Kita putar-putar ya biar udaranya tetap tersimpan di dalam balon. Kemudian kita pasangkan. Pelan-pelan aja ya adik-adik, gak apa-apa. Nah, kita pasangkan balon yang sudah kita tiup ini ke dalam botol berisi air. Karena ini kita lihat apa yang terjadi ya adik-adik ya. Ini akan Kak Vida putar sehingga udaranya akan keluar. 1, 2, 3. Nah, adik-adik bisa melihat ya apa yang terjadi nih Kak Nailis. Airnya akan mengalir dan menjadi sebuah pompa seperti itu, Kak. Oke, jadi air ini akan tetap terus terpompa ya sampai dengan udara di dalam balon akan habis. Dan airnya yang ada di dalam botol juga udah iya, habis, betul. Gitu. Jadi ini ada konsepnya membuat pompa air dengan menggunakan bantuan balon. Oke, kira-kira kok bisa sih Kak Nailis bisa mengalir nih airnya dari botol menuju ke gelas kosong tadi? Iya, sama halnya seperti eksperimen yang kedua tadi, dia menggunakan prinsip tekanan udara juga. Jadi setelah balon yang ditiup Kak Firda ini dimasukkan ke dalam gelas atau botol yang sudah diisi air namun tidak penuh, jadi bagian yang tidak penuh ini akan menekan. Seperti itu. Jadi udara yang telah ditiup sama Kak Firda tadi melalui balon akan menekan air yang ada di dalamnya sehingga dia akan mencari jalan keluar dan satu-satunya jalan keluar yang ada yaitu melalui sedotan ini. Oh begitu. Jadi akhirnya tertekan ya Kak Nailis ya. Akhirnya mau nggak mau harus dia keluar deh ke wadah yang lain. Begitu ya adik-adik ya. Wah kayaknya kalau botolnya lebih besar lebih seru ya kayaknya ya. Lebih lama gitu. Iya, apalagi kalau balonnya lebih besar ya, lebih banyak udaranya. Karena ya untuk mendorong airnya sampai habis. Begitu ya adik-adik ya. Wah sederhana banget ya. Kayaknya hampir mirip ya dengan yang dulu pernah kita buat. Oh iya, water fountain. Iya, water fountain ya. Tapi Iya, bedanya yang ini menggunakan balon, yang water fountain itu menggunakan 2 botol, kemudian pengarahannya juga iya, harus betul. harus diperhatikan. Kalau ini cukup dengan menggunakan balon. Oke, bisa dicoba berulang-ulang ya adik-adik ya. Oke, kayaknya itu aja ya 3 eksperimen seru kita hari ini. Terima kasih nih untuk Kak Nailis yang sudah menemani. Semoga next time kita bisa collab lagi ya di eksperimen seru selanjutnya. Nah, setelah ini adik-adik harus mengerjakan LKS yang akan Kak Vida kirimkan di grup ya adik-adik ya. Silahkan menuliskan jawaban berdasarkan apa yang sudah adik-adik pahami dan apa yang sudah dijelaskan oleh Kak Nailis tadi. Begitu ya adik-adik ya. Oke, sekian dulu kegiatan Friday Class kita hari ini. Sampai jumpa lagi di kegiatan Friday Class minggu depan. Semoga kegiatan FC kita hari ini bermanfaat ya. Kalau begitu, Kak Vida dan Kak Nailis undur diri. Sampai jumpa lagi di kegiatan Friday Class selanjutnya. Dadah!